Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Aulia dengan NIM 2411026063. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel, organel sel, difusi, dan transfer aktif. Langsung aja ke materinya. Struktur sel. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang dikelilingi membran dan mengandung DNA dan sitoplasma. Bentuknya bermacam-macam dan fungsinya. Untuk melihat sel, kita membutuhkan mikroskop. Struktur sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariota dan sel eukariota. Untuk sel prokariota berasal dari kata pro yang artinya sebelum dan karion yang artinya inti sel. Terdapat pada bakteri dan archaea. Strukturnya sederhana, terdiri dari membran plasma, asam nukleat atau DNA, sitoplasma, dan ribosom. DNA dan RNA terletak pada nukleoid. Next, sel eukariota berasal dari kata eu, yang artinya benar atau nyata, dan karion artinya inti sel. Terdapat pada jamur, hewan, tumbuhan, dan manusia. Strukturnya lebih kompleks, terdiri dari membran plasma, asam nukleat, sitoplasma, inti dengan membran, dan organel. Umumnya ukurannya lebih besar daripada sel prokariota. Next, persamaan sel prokariota dan eukariota yaitu sama-sama memiliki membran plasma, sama-sama memiliki DNA, sama-sama memiliki sitoplasma, dan sama-sama memiliki ribosom. Next, lanjut ke materi organel sel. Organel sel ada komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel berfungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Dan ini gambar organel selnya. Next, nukleus atau inti sel. Inti sel bertugas mengendalikan semua aktivitas sel melalui metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus terdiri atas membran inti sel, nukleoplasma, kromatin, dan nukleolus. Next, retikulum endoplasma. Organel ini berhubung antara membran sel dengan membran inti dan berperan dalam proses transport zat intrasel. Ada dua macam RE, yaitu RE halus, tidak ada ribosomnya, dan RE kasar, ada ribosomnya. Lanjut di ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein dan merupakan contoh organel inti terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada retikulum endoplasma. Next, apparatus Golgi. Organel ini berbentuk seperti jantung pipih, berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak, atau enzim. Seperti berfungsi membentuk lisosom karena fungsinya dalam hal sekresi, maka badan Golgi banyak ditemukan pada sel-sel penyusun kelenjar. Next, lisosom berbentuk kantong-kantong kecil dan umumnya berisi enzim pencerna hidrolisis yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Peran lisosom yaitu eksositosis, autofagi, autolisis. Next, mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Membran bagian dalam melipat-lipat dan disebut krista. Bagian yang terletak di antara membran krista berisi cairan disebut matriks. Banyak mengandung enzim pernafasan atau sitokrom. Next, mikrotubulus berbentuk seperti benang silinder disusun oleh protein yang disebut tubulin, berfungsi sebagai kerangka
sel karena berfungsi melindungi dan memberi bentuk sel. Mikrotubulus juga berperan dalam pembentukan sentriol, selia maupun flagella. Next. Setrosom. Setrosom merupakan organel yang disusun oleh dua sentriole terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Setrosom berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Next, vakuola adalah rongga antara sel yang berisi cairan dan terbungkus oleh lapisan membran, dan terdiri atas dua tipe, yaitu vakuola kontraktil sebagai osmoregulator dan vakuola non-kontraktif pencerna makanan, berfungsi untuk menjaga turgidasi sel agar tetap baik sebagai penyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme. Next, plastida. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas, berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Plastida yang tidak berwarna disebut leukoplas, termodifikasi sedemikian rupa sehingga berisi bahan organik. Next, badan mikro. Peroksisom merupakan kantong kecil yang berisi enzim katalase, berfungsi menguraikan oksida H2O2 yang merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen. Lanjut di materi difusi. Difusi adalah pergerakan partikel dan ion dari tempat dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses difusi melewati membran plasma yang bersifat selektif permeabel, membatasi molekul-molekul yang bisa keluar masuk sel. Next, contoh difusi. Jadi yang bulat-bulatnya itu adalah molekul air, terus yang warna merah itu molekul sirup. Terus terjadinya difusi itu saat dia air dan sirup itu tersebar merata. Jadi seperti itu contoh difusinya. Next, difusi terfasilitasi. Ion dan molekul dibawa oleh protein karier di membran ke tempat ke konsentrasi rendah. Next, transfer aktif. Transfer aktif adalah pergerakan ion dan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, memerlukan energi berupa ATP. Ada 3 macam jenis transfer aktif. Yang pertama, pompa sodium potasium. Yang kedua, eksositosis, mengeluarkan molekul dari dalam sel keluar sel. Yang ketiga, endositosis, memasukkan molekul dari luar ke dalam sel. Next, pompa sodium potasium, keluar masuknya ion Na+ atau sodium dan K+ potasium dari dan ke dalam sel. Transfer ini memerlukan ATP. Next, eksositosis, proses keluarnya molekul dan ion dari dalam sel keluar sel. Next, endositosis, pergerakan molekul, ion atau cairan dari luar sel ke dalam sel. Ada 2 jenis, yaitu fagositosis yang masuk ke dalam sel berupa mikroorganisme atau partikel organisme. Yang kedua, sitosis yang masuk ke dalam sel berupa cairan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.